Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Kita harus akui kasus ini memang sangat berat, teman-teman. Ya, suka tidak suka dengan banyaknya masyarakat yang menilai bahwa kenapa sih pihak keluarga baru sekarang gitu kan ya, kesannya gitu, melakukan berbagai macam daya upaya mengeluarkan statement A, B, C, dan D yang ngebuat masyarakat kaget. Kenapa nggak di minggu pertama, minggu kedua gitu. Jadi akan secara nggak langsung dalam tanda kutip bisa menekan penyidik Polda Metro Jaya untuk benar-benar membuka secara terang benderang. Kesannya ada yang seperti itu. Ini aku dapatkan kesan seperti ini pada saat ada perdebatan di salah satu media berita satu antara Nikolai Apriliando, kuasa hukum dari keluarga Arya Daru, ada juga Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, dengan Profesor Adrianus Meliala, guru besar kriminolog UI. Nah, ini pada saat Pak Arianto ya yang ditangkap oleh Pak Nikolai, kesannya kenapa baru sekarang begitu. Nah, Pak Nikolainya kan bilang bahwa kita nggak dari sekarang, sehari setelah kami diberikan surat kuasa untuk menangani kasus ini, kami sudah melakukan penyuratan ke berbagai macam lembaga, termasuk juga kepolisian ya, di Polda Metro Jaya, ke Bareskrim kalau nggak salah, Mabes Polri, terus juga ke kantor Kemlu, bahkan juga ke pihak TNI pun juga sudah dilakukan. Tetapi apa yang disampaikan dari pihak polisi, bahkan di statement yang terakhir aku ingat pada saat wawancara di Kompas TV, kan ya kita lihat ya, penyidiknya bilang begini bahwa untuk keluarga dari Arya Daru atau kuasa hukum, kalau memang pengen mengetahui banyak hal, kami terbuka. Silakan datang ke kami, kita akan jelaskan kenapa A, kenapa B, kenapa C. Nah, ini menjadi salah satu kritik juga dari Pak Adrianus Meliala yang bilang begini bahwa kasus ini kesannya kayak nggak ada progres begitu. Maksudnya tidak ada progres itu karena tidak pernah ada komunikasi dengan pihak keluarga. Mungkin ada komunikasi, tetapi apakah komunikasi tersebut termasuk yang efektif atau tidak, kan kita juga bisa pahami gitu. Kalau cuma sekedar ngasih tahu, tapi kan tidak ada penjelasan kayak misalnya dibutuhkan apa sih hasil data otopsinya, hasil temuan-temuan A, B, C, dan D. Karena kan ini kasusnya dugaannya adalah pidana, jadi pembuktiannya harusnya ya dari penyidik. Tetapi kan Pak Arianto juga bilang begini, penyidik bukan berarti meminta dari keluarga Daru atau kuasa hukumnya untuk membuktikan, tetapi kalau memang ada data-data yang katanya belum didapatkan oleh penyidik, dikasih tahu, kita dibantu. Tapi ada satu hal yang sangat nyata ya kita kritisi dan juga sudah disampaikan dari pihak keluarga Arya Daru, misalnya kayak ada tiga lambang yang styrofoam tersebut, yang lambang apa aja itu, ada bunga Kamboja, bintang, terus juga sama satu lagi hati ya, itu kan juga sudah dikasih tahu ke penyidik kan, menurut keterangan pihak keluarga, tetapi pada saat rilis itu kan tidak disampaikan. Dan ada beberapa hal lagi yang sudah disampaikan oleh keluarga ke penyidik, tetapi kesannya tidak dianggap. Nah, makanya aku tangkapnya ini ada komunikasi yang sepertinya tidak lancar. Apa alasannya? Nah, kita coba simak dulu keterangan dari Guru Besar Kriminolog UI, Profesor Adrianus Meliala pada saat berdebat di tayangan Berita Satu. Karena poin ini menurut aku lebih ilmiah, terus juga tidak ada kecenderungan kemanapun. Ya, walaupun kita tahu kayaknya Pak Adrianus lebih yakin ya, penilaianku ya Pak ya, sepertinya Anda yakin ini tidak ada unsur pidana juga. But at least kita lihat dari segi saintifiknya seperti apa. So ini adalah mengungkap fakta baru, saya kira lebih cocok untuk mengungkap progres dari kasus kematian Arya Daru, di mana terlihat tidak ada progres gitu. Dan itu ditandai dengan tidak pernah diterimanya penasihat hukum dan keluarga oleh penyelidik begitu. Dan ini menjadi menarik karena betul seperti kata Pak Arianto, itu bertentangan dengan statement publik yang diucapkan oleh Direskrim Polda Metro Jaya bahwa keluarga bisa datang kapan saja. Saya juga mendengar hal itu Pak Arianto. Nah, maka ketika tidak terjadi sesuai dengan apa. Kenapa kok kontradiktif seperti itu? Ada beberapa poin yang disampaikan dari Pak Adrianus yang misalnya adalah begini. Kenapa bertolak belakang? Apakah ini adalah permainan dari strategi masing-masing? Ini aku coba interpretasikan menurutku teman-teman. Karena mungkin di beberapa waktu terakhir pada saat Pak Nikolai
sudah mulai speak up dengan berbagai media dan juga strateginya, ini kesannya kayak dalam tanda kutip menantang penyidik Polda Metro Jaya begitu. Karena kan oponen gitu, nggak yakin dengan apa yang disampaikan penyidik. Tetapi apakah itu benar atau enggak ya? Memang faktanya tidak ada tuh SP2HP-nya atau surat perkembangan penyidikannya belum diberikan. Kalau memang dinyatakan tidak ada unsur pidana, ya udah dihentikan aja kasus ini. Jadi biar clear. Nah, dari penyidikan juga kayaknya main di dua kaki nih, cari aman gitu loh. Dikatakan ada pidananya, belum tentu, terus dicari yang lainnya juga, jadi masih serba aman gitu loh. Jadi ini yang menurut aku agak kurang gimana. Apakah mungkin kalau sisi positifnya, maksud sudut pandang yang positif tanpa ada curiga, mungkin dari Polda Metro Jaya karena beberapa waktu terakhir ini kan sibuk menangani kasus-kasus besar juga. Misalnya kasus demo ya, ya waktu di Agustus, terus juga kasus dari yang kepala bank BRI juga ada beberapa kasus besar-besar mungkin terlewatkan dengan kasusnya ADP yang juga menjadi perhatian masyarakat. Nah makanya kenapa nggak kalau memang seandainya keteteran, kenapa nggak minta bantuan dari Mabes Polri atau kasusnya dialihkan ke sana begitu. Cuman kayaknya ini nggak bakal terjadi. Pasti bakal ada kayak ya ngerasa kayak enggan gitu loh, ngerasa kayak ego kali ya. Ngapain sih kok kasus diambil sama Mabes Polri, kesannya kita nggak sanggup begitu. Nah, apakah Polri itu enggan memberikan komunikasi kepada pihak kuasa hukum dari keluarga Arya Daru karena ada hal-hal yang tadi strategi-strateginya. Justru kalau dikasih data, misalnya mohon maaf nih, kalau dari tim dari Polda Metro Jaya menyampaikan data-data otopsi atau data-data temuan-temuan lainnya, nanti malah bisa menjadi bumerang bagi penyidik sendiri. Tetapi kan waktu di wawancaranya di Po Investigasi di Kompas TV, kita kan lihat ya ada beberapa data baru kayak CCTV yang Arya Daru masih bawa handphone dan sebagainya. Kenapa itu tidak disampaikan juga ke keluarga, tapi justru malah ke media? Kalau ini seandainya keluarga sudah dikasih tahu lebih dulu, dijelaskan konteksnya A, B, C, dan D, aku rasa keluarganya juga akan lebih legowo gitu. Tapi sepertinya pihak keluarga justru taunya dari media begitu. Kesannya kayak menabuh genderang perang dalam tanda kutip ya, perang strategi tentunya. Nah, ada juga kata Profesor Adrianus Meliala harus ada interpretasi terkait plastik dan juga lakban. Aku paham sih, beberapa kali kan Pak Adrianus juga diwawancara di banyak media yang memang indikasinya beliau juga meyakini bahwa ini tidak ada unsur pidananya. Antara kebablasan, antara memang sudah niat seperti itu. Pokoknya tidak ada keterlibatan orang lain, keyakinannya sepertinya mengarah ke sana. Kalau aku salah, mohon maaf ya Pak Adrianus. Cuman, walaupun Pak Adrianus juga kesannya mengarah tidak ada unsur pidana, tapi juga harus ada interpretasi dong terkait plastik dan juga lakban. Dengan data saintifik, menurut aku itu akan bisa meredam berbagai macam kayak keraguan dari keluarga dan juga masyarakat. Plastiknya kan ada di bagian dalam, tinggal dicek aja jaringan kultur dan sebagainya sedemikian rupa, itu kan bisa dicek. Kalau plastik tersebut dimasukkan ke kepalanya Arya Daru dalam kondisi dia masih hidup, itu bisa kelihatan di plastiknya. Tetapi kalau dimasukkannya Arya Daru sudah nggak bernafas, itu juga bisa kelihatan dari jaringan-jaringan yang ada di plastik tersebut. Tetapi kan, mohon maaf, penyidik itu kan tidak ada data tersebut dalam proses rilis beberapa waktu lalu, yang malah dikeluarkan adalah alat kontrasepsi. Jadi ini kesannya mau dibawa kemana begitu, juga sama lakban. Lakban pun juga banyak masyarakat yang menilai ya, di banyak expert lah di perdebatan media Indonesia. Awal lakbannya itu dari mana sih? Ujungnya dari mana? Pangkalnya, ujungnya dari mana gitu. Karena kan tujuannya untuk melihat kalau memang dia yang melilit sendiri, itu kan biasanya ada tipikal-tipikal tertentu. Tetapi sayangnya, dugaannya lakbannya juga yang menggunting adalah tim Inavis. Apakah sudah dilakukan pengecekan terlebih dulu, awal mana dan sebagainya? Ini kan juga data saintifik loh sebenarnya yang sepertinya nggak bunyi. Ini kan kalau data saintifik kan kategorinya nanti tuh alat buktinya surat ya, ataupun juga keterangan ahli. Nah, tapi kan ini kan tidak berbunyi. Jadi agak sedikit ngebuat masyarakat itu masih ragu gitu. Bahkan juga kalau kita lihat data-data otopsi kan terakhir misalnya kalau aku baca di sini,
data otopsi terakhir kesimpulannya bahwa pada pemeriksaan, pria usia 39 tahun ini dan bergolongan darah O ini ditemukan luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka lecet pada wajah dan leher, memar di wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan atas akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tenggorok, sembab paru, tanda-tanda perbendungan, dan sebagainya sudah kita bahas di bagian data otopsi. Poinnya adalah, dari data otopsi pun juga tidak menyatakan bahwa ini tidak ada keterlibatan orang lain. Memang betul, data otopsi kan tidak bisa mengatakan ada pidana atau enggak, tetapi kayak penyebab-penyebab lukanya itu kan bisa menjadi petunjuk di sini sebenarnya. Kalau untuk yang luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, ini kita pahami, ini kan proses seseorang yang kehilangan nafas, memang pada umumnya seperti itu. Tetapi bagaimana dengan lecet-lecet di wajah, di leher, memar juga di tangannya, dan sebagainya, itu bagaimana penjelasannya? Kita udah tahu ya, salah satu statement penyidik bilang bahwa yang lecet di bagian kanan ya kalau nggak salah, yang ungu di lengan kanan, jadi ada memar berwarna ungu di lengan kanan 3 cm di atas siku, diameternya 0,1 cm, terus juga memar berwarna biru keunguan di lengan kanan 4 cm di bawah siku berukuran 3 cm 2 cm, terus juga terdapat memar berwarna ungu di lengan kanan 5 cm di bawah siku berukuran 5 cm kali 2 cm, artinya cukup panjang ya. Nah itu kan dugaannya karena area daru di CCTV terlihat di lantai 12 di rooftop Kemlu itu sempat memegang atau coba memeluk temboknya. Nah ini kan juga tim dari keluarga, terutama dari kuasa hukum juga sudah ngecek ke TKP untuk ngelihatnya. Apakah mungkin bisa seperti itu? Bahkan juga ada CCTV yang menunjukkan di beberapa saat area daru sempat kayak tertunduk lesu gitu kan ya, di salah satu sudut di rooftop tersebut. Ya ini jujur berat sih, memang kalau aku melihat dari case-nya sendiri, ya salah satu kendalanya adalah apakah keluarga terlambat atau tidak pada saat speak up-nya sekarang. Dengan segala hormat memang harus kita akui ada kesan terlambat seperti itu. Terlambatnya adalah kenapa keluarga tidak di minggu pertama, minggu kedua langsung jebret. Aku yakin kan tipikal, mohon maaf ya, di Indonesia itu kan kalau tidak viral tuh katanya nggak ada keadilan gitu, kesannya nggak gimana-gimana begitu. Cuman kan sampai akhirnya rilis, keluarga diem-diem aja, ya kita paham setelah kita memahami keluarga begitu terpukul, kondisi keluarga ibunya juga lagi sakit, bapaknya, anak-anak dan sebagainya. Cuman ya itulah sebuah kasus di Indonesia. Kita kadang tidak bisa mengontrol banyak hal, terutama juga untuk kejadian ini sih teman-teman. Semoga dari pihak penyidik, kalau memang mereka meyakini ini tidak ada unsur pidana, ya sudahlah segera ditutup kasus ini dengan penjelasan A, B, C, dan D. Tetapi kalau cuma digantung begitu aja, ya nggak salah keluarga ADP terus berjuang untuk mencari keadilan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada update terbaru silahkan kabari ke sosial mediaku, baik ke Instagramku, ataupun juga Facebook page serta TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.